Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Stefania Teresa. Saya adalah mahasiswa program studi Digital Business dan teman-teman biasa memanggil saya Pani. Di tugas pertama mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya akan menceritakan kembali bagian awal dari buku yang sedang saya baca. Buku yang saya pilih adalah Sang Alkamis atau The Alchemist, karya Paulo Coelho yang terbit oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2005. Alasan saya memilih buku ini adalah karena sering mendengar bahwa buku ini sangat inspiratif, terutama tentang perjuangan seseorang dalam mengejar mimpi dan tujuan hidupnya. Sebagai mahasiswa digital bisnis, saya merasa sangat relevan untuk mempelajari bagaimana tokoh di buku ini menghadapi ketidakpastian, risiko, dan tantangan dalam mewujudkan visinya. Baik, video ini akan saya ceritakan isi buku mulai dari halaman 1 sampai halaman 85. Cerita ini dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama bernama Santiago. Dia adalah seorang pemuda di wilayah Andalusia Spanyol yang bekerja sebagai pengembala domba. Menariknya, Santiago ini sebenarnya adalah seorang yang pelajar. Dia sempat belajar di seminari selama bertahun-tahun karena orang tuanya sangat ingin dia menjadi seorang pastor demi mengangkat derajat keluarga. Namun, karena Santiago memiliki jiwa petualang dan rasa ingin tahu yang besar untuk melihat dunia, dia akhirnya memilih untuk menjadi pengembala saja agar bisa terus berpindah-pindah dan mengenal wilayah baru. Nah, suatu malam saat sedang bermalam di sebuah gereja tua yang atapnya sudah roboh dan ditumbuhi pohon sycamore besar, Santiago mengalami mimpi yang sama untuk kedua kalinya. Dalam mimpinya ada seorang anak kecil yang membawa ke piramida Mesir dan mengatakan bahwa di sana ada harta karun terpendam yang menantinya. Awalnya Santiago merasa bingung dan ragu, sampai akhirnya takdir mempertemukannya dengan seseorang kakek misterius yang mengaku sebagai Raja Salem. Namanya Melchizedek. Kakek ini menjelaskan sebuah konsep yang sangat mendalam, yaitu langgeda pribadi. Intinya, itu adalah mimpi atau panggilan jiwa kita yang sebenarnya sesuatu yang selalu ingin kita capai sejak kecil namun sering terlupakan saat sudah dewasa karena takut gagal. Raja mengatakan bahwa jika kita benar-benar menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya akan bersatu padu membantu kita. Tergerak oleh ucapan itu, Santiago akhirnya membuat keputusan besar. Dia keluar dari zona nyamannya, menjual semua dombanya dan menyeberang ke Afrika Utara, tepatnya di kota Kenya. Namun, realita ternyata memberikan ujian yang sangat keras. Baru saja sampai di Afrika, Santiago langsung tertimpa musibah besar. Dia ditipu oleh seseorang yang baru saja dikenalnya di sebuah pasar, dan seluruh uang hasil menjual domba tadi ludes dicuri dalam sekejap. Di titik ini, Santiago sempat merasa hancur, merasa sendirian di negeri asing yang bahasanya dia tidak mengerti. Dan hampir saja dia menyerah untuk pulang ke Spanyol. Tapi, karena tidak punya pilihan lain, dia akhirnya bekerja di toko kristal milik seorang pedagang yang bisnisnya sedang lesu. Selama hampir setahun bekerja di sana, Santiago menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dan berinovasi. Sebagai seseorang yang punya insting bisnis, dia memberikan ide-ide baru yang segar, seperti membuat pajangan kristal, hingga menyajikan teh dengan gelas kristal agar pembeli lebih tertarik. Berkat ide-ide kreatif dan kerja keras Santiago, toko tersebut menjadi sangat sukses dan ramai dikunjungi orang. Di akhir bagian yang saya baca ini, yaitu di halaman 85, Santiago akhirnya berhasil mengumpulkan cukup banyak uang, bahkan uangnya cukup jauh lebih banyak daripada modal awal yang ia bawa saat pertama kali meninggalkan Spanyol. Ada satu bagian yang bagi saya sangat berkesan dan memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan saya sendiri. Bagian itu terdapat di halaman 31 saat Santiago sedang berdialog dengan sang Raja Salem. Di sana terdapat satu kutipan yang sangat ikonik yang bunyinya seperti ini. Dan saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu untuk membantumu meraihnya. Saya sangat menyukai bagian ini karena penjelasannya sangat logis meskipun terdengar puitis. Sang Raja menjelaskan tentang adanya sebuah prinsip yang disebut kebutuhan pemula. Alam semesta seolah-olah memberikan kita sedikit rasa sukses di awal agar kita merasa bersemangat untuk memulai perjalanan. Namun setelah itu, ujian berat pasti akan datang, seperti saat Santiago dirampok habis-habisan untuk menguji apakah kita benar-benar serius, tangguh, dan layak dengan mimpi yang kita kejar tersebut. Bagi saya sebagai mahasiswa bisnis, ini sangat nyata. Kita seringkali sangat semangat di awal memulai proyek,
Tapi saat menghadapi masalah atau kerugian pertama, kita malah mudah menyerah. Bagian ini mengajarkan saya bahwa rintangan bukanlah akhir, melainkan proses seleksi kesuksesan. Baik, sebagai penutupan saya akan mengatakan kesan sementara saya setelah membaca hingga halaman 85. Ini buku yang sangat membuka kesadaran sih. Paulo Coelho berhasil membuat saya ikut merasakan setiap emosi yang dialami Santiago. Mulai dari semangatnya saat memulai, rasa sedih, putus asanya saat ditipu, hingga kegigihannya saat membangun kembali modalnya dari nol di Pulau Kristal. Saya sangat penasaran dengan kelanjutan perjalanannya. Apakah sesudah sukses di toko kristal, Santiago akan memilih menetap di sana, atau dia akan kembali berani mengambil resiko untuk melakukan perjalanan yang sesungguhnya ke Mesir? Saya akan menceritakan kelanjutannya di video tugas tahap 2 nanti. Demikian cerita ulang saya untuk tahap 1 ini. Terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.